Hermam TV. Kaum muslimin sedang jemaah tamu Allah yang berbahagia. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, nikmat iman dan takwa kepada Allah. Sehingga kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah, terutama yang diwajibkan kepada laki-laki yang sudah dewasa. Selanjutnya salawat dan salam kita kirim buat junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang telah membimbing kita, yang telah mengarahkan kita dari alam kezaliman, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini adanya. Kaum muslimin sedang jemaah tamu Allah yang berbahagia. Mari pula kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa itulah kita akan selamat dunia dan selamat di akhirat nanti. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita jalankan perintah Allah dan Rasul kita. Apakah berbentuk wajib ataupun berbentuk sunnah sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Apa yang berbentuk wajib? Di antaranya adalah solat 5 waktu. Upayakan secara berjamaah. Lalu apa lagi yang wajib? Seperti insya Allah nanti kita puasa pada bulan suci Ramadan. Mengeluarkan zakat mal ketika sampai nisabnya. Lalu bagaimana pula berbentuk sunnah? Inilah barangkali seperti infak dan sedekah. Sesuai juga dengan kemampuan yang ada. Lalu kita meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan agama Al-Quran dan hadis itu sendiri. Seperti saling memfitnah, hujat kemana-kemana. Semuanya dihujat. Itu adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kaum muslimin sedang jemaah tamu Allah yang berbahagia. Untuk itu mari selalu kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin sedang jemaah tamu Allah yang berbahagia. Adapun rubah kita pada hari ini yang sudah ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru adalah tentang kemuliaan dan kehinaan seseorang karena Al-Quran. Kaum muslimin sedang jemaah tamu Allah yang berbahagia. Kondisi sekarang ini yang katanya dunia sudah modern. Sehingga terjadi salah satu tanggapan yang berbeda dengan Al-Quran. Ada sebagian orang mengatakan orang yang mulia adalah hartanya banyak, mobilnya baru, jabatannya tinggi. Orang mulia adalah anggota dewan dan pejabat seperti Pak Gubernur, Pak Bupati dan Menteri dan seterusnya. Kalimat ini terputus. Berbeda dengan Al-Quran yang mulia adalah orang yang beriman dan bertakwa. Lalu dikaitkan dengan Al-Quran. Artinya apa? Orang mulia adalah orang yang mengikuti Al-Quran. Kenapa kita ikuti Al-Quran? Karena Al-Quran itu yang sebagaimana yang kita bacakan tadi, barokah. Diturunkan yang penuh diberkati. Maka Allah ingatkan kepada kita, fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ikuti Al-Quran, bertakwa kepada Allah, supaya kamu menjadi la'allakum turhamun. Supaya orang berpikir rahmat, orang yang mulia. Lalu pertanyaan kita adalah, bagaimana cara mengikuti Al-Quran?
tentu kita baca Al-Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Kita baca Al-Quran, kita pandang sesuatu menurut Al-Quran. Bukan berarti kita menghilangkan akal, karena Al-Quran itu ada akal. Tapi setiap pandangan kita, setiap bacaan kita, ada dasar Al-Quran, bukan menurut kita, tapi menurut Al-Quran. Maka itulah sebabnya ketika kita membaca Al-Quran, maka ketika itu alamat insana malam ya'lam. Kami yang mengajar manusia itu. Artinya apa? Guru besar kita adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sering membaca Al-Quran, maka ayat itu fattabi'u, maka ikuti. Yang kedua adalah wattaku, bertakwa. Apa itu bertakwa? Tadi sudah kita jelaskan. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana bentuk bertakwa? Yang kaya, kapan dikatakan bertakwa? Apabila sebagian hartanya dia keluarkan untuk infak dan sedekah. Hur min amwalin sedekah. Keluarkan hartamu, kata Allah. Yang pertama tentu ketika sampai nisabnya. Yang kedua tentu infak dan sedekah kita keluarkan. Dulu zaman Nabi, para sahabat ada orang tukang minta rumah ke rumah. Sekarang kita bukanlah negara Islam, betul. Maka kitalah yang mengeluarkannya. Kita hitung harta kita. Berapa yang wajib dikeluarkan, kita hitung. Apa tujuannya? Tutahhiruhum biha, membersihkan harta kita. Biar harta yang kita miliki bersih. Yang kedua, sakanul lahum, untuk ketenangan jiwa. Di era modern sekarang ini orang banyak duit, jiwa tidak tenang. Apa itu terjadi? Karena hak Allah, hak fakir miskin, hak pembangunan tidak dikeluarkan. Dan kita tidak akan menemukan apa yang disebut dengan ketenangan jiwa sepanjang kita tidak mengeluarkan hak-hak yang ada dalam harta kita. Itu di segi orang kaya. Di segi kewajiban, wa aqimus shalah wa amur ahlaka bis shalah, kita diperintahkan untuk sholat. Siapa yang diperintahkan? Kita, keluarga kita, tetangga kita, semua bangsa dan negara ini yang beragama Islam. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan solat. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa banyak orang-orang kita anggap mulia dan kaya itu solat subuhnya tak kapan dan di mana? Termasuk orang mulia kah dia itu? Itu kita yang menjawab masing-masing. Perintah agama, waqimis shalah. Ini kadang-kadang solat subuh itu, kalau sekarang mungkin ada 40 saf. Tapi untuk salat subuh kadang-kala tak sampai 1 saf. Bahkan ada yang heran lagi, satu-satu musola ada, kadang-kadang musola masih ada, itu tukang azannya, itu tukang qomatnya, itu imamnya, itu makmumnya, masih ada, masih. Padahal sekelilingnya banyak orang kaya. Yang ketiga, masalah hubungan sosial. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada yang kita contoh dalam kehidupan bersosial masyarakat. Yaitu sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sidik. Kita diminta jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jujur terhadap diri kita, jujur terhadap keluarga kita. Yang pertama, jujur itu terhadap janji kita masing-masing. Kita sebelum ke alam diri sudah pernah berjanji alastu birakum qalu bala sayyidina. Itu janji kita. Ketika kita mau dilahirkan, kita sudah berjanji. Kapan itu? Dalam Al-Quran. Apa janji kita itu? Syahidna, ucapan kedua, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Kita tunduk kepada Allah dan Rasul. Sami'na wa ata'na, tidak ada pertanyaan. Sepanjang itu kewajiban kita, kita lakukan. Itu namanya kita orang jujur. Yang kedua, amanah. Bisa dipercaya.
Kita hidup di dunia dipercaya Allah. Kita jaga amanah itu. Sebagaimana posisi kita. Apakah bentuk personality individu, apa bentuk kelompok, atau berbentuk pemimpin, jaga amanah. Yang ketiga, fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Siapa orang cerdas dalam Islam? Orang yang selalu ingat akan kematian. Itu cerdas semuanya. Bekerja baik-baik. Kenapa baik? Saya mau mati lagi. Berpikir baik-baik. Kenapa berpikir baik-baik? Karena kita tak lama lagi akan meninggal dunia. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya tentang Aku, kata Allah, hai Muhammad, anni fa inni, Aku dekat. Maka kedekatan kita dengan Allah, kita selalu ingat akan kematian kita. Ketika kita ingat kepada kematian kita, kita selalu sami'na wa ata'na. Tapi kalau tidak, azan sudah datang, masih bekerja. Yang lebih parah lagi apa? Tentang solat kita di masjid ini kadangkala salam kiri, salam kanan, langsung berangkat. Kayak ada sesuatu je dalam masjid ini. Pula. Ini namanya kita jauh dari Allah. Kalau kita dengan Allah, selesaikan solat ni baik-baik. Yang namanya sibuk, semua orang sibuk. Sibuk semua. Semua mau cepat semua. Tapi ingatlah bahwa kita sudah ditentukan kematian kita oleh Allah. Dan kematian itu tidak tahu kapannya. Bisa hari ini, bisa besok. Yang maka lakukanlah ibadah dengan baik. Amanah. Fatonah. Yang keempat, tablik. Hubungan silaturahmi antara kita, saling sapa menyapa, saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Masih banyak yang terlambat sholat berjamaah, ingatkan. Ini adalah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga Islam itu tumbuh dan berkembang sampai kepada saat ini. Saling ingatkan. Kalau kawan kita kurang baik, kita ingatkan yang baik. Itu yang dimaksud dengan wattaqu, bertakwa dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kaum muslimin sedang jemaah Allah yang berbahagia, mari fattabi'u, kita ikuti Al-Quran ini. Tentu dengan sering menuntut ilmu, mungkin ceramah agama, tausiah agama, kita ikuti. Dengan itulah maka pemahaman kita tentang agama akan selalu meningkat, sehingga kita selalu mendapatkan jalan agama, sehingga kita dikatakan mendapat orang mulia karena mengajarkan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah agama. Fa'tabiru ya al-absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Fa ayuhan nas ittaqul haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbi Rasulillah ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.